اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. ومن على جميع الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا ربي بالمصطفى ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته والبيت وسلم الكرام ولجميع المسلمين أجمعين. خصوصا إلى مؤلف كتاب مختار الأحاديث النبوية السيد أحمد الهاشمي المصري وإلى أستاذنا حبيب حسن بن أبي عثمان وأصولهما وفروعهما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم برحمة ومغفرة ويسكنهم الجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dengan izin serta iradah dan ridha-Nya kembali kita bisa berkumpul di dalam masjid yang kita muliakan, di dalam majlis kita dalam rangka untuk menambah
mudah-mudahan ilmu agama kita, harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita niatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dicatat serta dijadikan sebagai amal ibadah yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlupa pula kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sekalian sampai yaumil qiyamah. Hadirin kajian kita pada malam hari ini masih di halaman 144 ya. Halaman 144 tepatnya hadis ke-996 ya, baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, laisa bimu'minin mustakmilil imani man lam ya'udda balaya ni'matan warraha'a musibatan. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, laisa bimu'minin mustakmilil imani. Laisa bimu'minin, bukanlah disebut orang mukmin, mustakmilil imani, yang sempurna imannya, man lam ya'uddal balaya ni'matan, orang yang tidak menjadikan bala musibah nikmatan sebagai nikmat, warraha'a musibatan, dan tidak menjadikan kesenangan hidup musibatan sebagai musibah. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ibni Abbas, jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Hadirin para bapak, para ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ke hadis 996, yang mana melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu ame kita siapa orang yang disebut orang iman yang imannya sempurna, siapa orang mukmin yang imannya sempurna ya. Karena insya Allah kalau orang yang mukmin pasti beriman, pasti beriman, makanya disebut mukmin. Iman keadaannya, mukmin orangnya. Jadi mukmin itu orangnya, iman keadaannya. Sama dengan muslim dan Islam. Islam keadaannya, muslim orangnya. Orang muslim, orang mukmin. Jadi pasti orang mukmin itu beriman, makanya disebut orang mukmin. Tapi yang masalah kadang-kadang ini iman seseorang itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Orang beriman ada yang imannya rendah, ada yang sedang ya, ada yang setengah dikit, ada yang sempurna.
Nah, melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu kami kita, siapakah yang termasuk orang mukmin yang imannya sempurna. Di sini kata Rasulullah, laisa bi mu'minin mustaqbilil imani, bukanlah dinamakan orang iman yang imannya sempurna. Siapa mereka? Man lam ya'uddal balaya nikmatan wa rakha'a musibatan. Orang yang tidak menjadikan musibah itu, menjadikan bala itu sebagai nikmat. Ya, kata Rasulullah, bukan orang mukmin yang sempurna imannya, orang yang tidak menjadikan bala itu sebagai nikmat. Dan apalagi kesenangan hidup sebagai musibah. Itu namanya bukan orang mukmin sempurna. Berarti sebaliknya, orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang menjadikan segala musibah, segala bala itu sebagai nikmat. Dan kesenangan hidup di dunia sebagai apa ya? Musibah. Itu kata Rasulullah gambaran orang mukmin yang sempurna. Ya, orang mukmin yang sempurna. Berarti kalau dia menjadikan bala itu sebagai musibah, kesenangan itu sebagai nikmat, berarti imannya sempurna apa enggak? Enggak. Orang yang menjadikan bala sebagai musibah dan menjadikan kesenangan sebagai nikmat, itu imannya kurang sempurna. Kira-kira kita ada di mana nih Pak Bu? Kalau dapat musibah kita jadi nikmat, apa dapat musibah kita bilang bala? Bu, kalau dapat musibah ibu bilang nikmat, apa yang mau bilang bala? Sebagai bala. Tuh kita tuh begitu tuh. Ya, musibah dibilang bala. Kalau dapat kenikmatan kita bilang apa? Nikmat. Itu berarti iman kita belum sempurna. Iman kita belum sempurna. Ini kata Nabi begitu. Bukan orang iman yang sempurna kalau dia tidak menjadikan bala itu sebagai nikmat. Artinya orang mukmin yang imannya sempurna, setiap bala musibah harus dijadikan sebagai nikmat. Dan kesenangan dunia dijadikan sebagai musibah buat dia. Loh kok bisa begitu? Coba kita pahami. Ya, selama ini kita menjadikan bala itu sebagai musibah. Sehingga apa yang terjadi kalau kita kena bala, kena malapetaka, kebanyakan kita nyesel mulu. Bener apa ini? Nyesel mulu. Bahkan gak jarang kita nyalain Allah. Ya Allah udah gak senang sama gue. Mana yang tadinya nikmat sekarang jadi musibah. Gue benci sama Allah, gue bedek tuh. Ya, nyalain Allah gitu. Seharusnya orang mukmin yang beriman, yang sempurna imannya, setiap musibah dijadikan nikmat kami dia. Loh kok bisa begitu? Iya. Karena yang dilihat bukan balanya, tapi yang dilihat adalah hakikat daripada bala tersebut. Yang dilihat adalah efek daripada bala tersebut. Tuh buat orang yang mukmin sempurna.
Oh berarti kalau begitu salah dong. Kalau kita dapat musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak salah, emang disuruhnya begitu. Tapi nggak jarang juga orang-orang yang soleh ketika dia dapat musibah dia bilang alhamdulillah. Kira-kira kita kalau dapat musibah kebanyakan innalillah apa alhamdulillah? Hah? Tentu juga jarang juga. Kebanyakan orang mati doang kita bilang innalillah. Orang masih hidup dia lagi sakit innalillah, belum mati belum mati. Kan kita begitu. Kita innalillah ya pas apa? Pas mati doang bilang innalillah. Padahal segala musibah disuruh kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembaliin kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu ini semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan bahkan tadi nggak jarang orang-orang yang imannya sempurna ketika dia dapat musibah dibilang alhamdulillah. Ya, kelihatannya muka lu pucet banget dah, kurang sehat lo. Alhamdulillah lagi kurang sehat. Alhamdulillah lagi kurang sehat. Lu lagi kurang sehat, alhamdulillah. Kita kan kadang-kadang begitu. Ya. Padahal apa? Itu yang bagus itu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang dilihat bukan musibahnya, tapi yang dilihat apanya? Manfaat daripada musibah sebagai nikmat. Ya. Manfaat musibah sebagai nikmat. Nih orang yang beriman tuh begitu melihatnya. Loh kok bisa begitu? Iya, karena maaf secara tidak sadar berapa banyak musibah yang dapat kita rasakan mengakibatkan kita jauh daripada perbuatan maksiat. Kali lagi, secara tidak sadar segala musibah yang kita dapat, baik itu bencana alam, baik itu kita sakit, baik itu keluarga kita meninggal, kadang-kadang itu yang mengakibatkan kita dekat sama Allah. Bahkan kadang-kadang itu yang kita jauh daripada segala maksiat. Sehingga itu yang dilihat, oh nikmat dari Allah. Kenapa nikmat dari Allah? Allah masih sayang sama saya, makanya dikasih penyakit saya. Biar apa? Biar tidak banyak maksiat sama Allah. Kita kadang-kadang lihat begitu, apa yang kita pas lagi sakit? Oh, mikir ke situ kita kalau lagi sakit. Alhamdulillah gue lagi sakit, kaki nggak bisa jalan nih, ngapain asam urat? Alhamdulillah. Lo kok alhamdulillah? Iya nih kok, karena alhamdulillah. Biasanya gue kalau nggak asam urat dinari udah ayam. Ya, alhamdulillah kok di pantat bisulan. Mengambil bisulan biasanya kalau nggak bisulan kira gue lagi nongkrong nih. Nah sekarang bagaimana? Alhamdulillah kok asam urat gue di rumah aja dah nih, kaki jadi maksiat. Alhamdulillah patah bisulan, kenapa? Biasanya lagi nongkrong, sekarang di rumah aja. Pernah kita mikir begitu? Hah? Ya karena iman kita belum sempurna. Jadi kita ngeluh mulu sama Allah. Ya Allah, gue udah rajin ibadah ketika saya sempurna. Padahal gue udah gak makan jeruk-jeruan, udah gak makan hijau-hijauan, masih asam urat lu nih. Kan begitu akhirnya kita. Ya. Kenapa? Karena kita merasakan bala itu sebagai musibah, sehingga apa ngeluh mulu hati kita. Coba kalau bala itu kita jadikan nikmat, kita rasakan tuh nikmat tersebut, insya Allah manfaat buat kita. Ya walaupun jangan berarti dapat balak mulu, jangan. Ntar mintanya balak mulu, ya Allah sakitin saya nih biar saya dapat nikmat, jangan. Ya tetap kita minta sehat, jauh dari balak musibah. Tapi ketika kita dapat
musibah dapat bala, orang mukmin bala tersebut dijadikan nikmat supaya timbul dalam hatinya tadi tidak menyalahkan Allah. Ini Bapak Ibu, ya. Karena dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusibahu," atau kama qala Rasul. Barang siapa yang Allah menghendaki itu orang menjadi baik, yusibahu, Allah akan kasih musibah kepada dia. Kenapa? Karena dengan musibah tadi dia bisa makin dekat sama Allah. Dengan musibah anggota badannya jauh daripada maksiat. Dengan musibah dia tahu tentang kelemahan diri dia. Tuh, kan begitu kita. Ya Bu ya. Coba dah kita hitung dah. Mana banyak kan ketika lagi kita senang, lagi sakit kita nyebut Allah. Oh, mana banyak kan kita nyebut Allah lagi senang atau lagi sakit? Lagi sakit. Lagi sakit, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Aduh. Kan begitu. Ya walaupun astagfirullah sambil ngerandang masih gitu. Astagfirullah. Tapi astagfirullah juga disebut. Astagfirullah disebut itu apa? Manfaat sakit. Manfaat sakit. Dengan kita banyak istighfar, dengan kita banyak doa sama Allah, lagi sakit dosa kita diapain sama Allah? Dihapus sama Allah. Dengan kita dapat musibah, malapetaka, anggota badan kita yang tidak banyak maksiat, berkurang maksiatnya. Kan begitu ya? Iya. Tadi kaki biasanya kita kelayapan mulu pas maksiat, ya banyak maksiat, banyak dosanya. Pas lagi sakit kira-kira kita di mana? Di rumah. Yang biasanya mulut nih ngoceh banget kalau lagi sehat. Tuh, kalau lagi sehat mulut ngoceh mulu dah. Ya kapan aja ngomongin, dikasih sakit gigi sama Allah. Kira-kira bagaimana? Ngoceh apa ya Bu? Mungkin bakalan ngoceh, diam aja diam. Bahkan orang yang ngoceh diam bulan segini. Sakit gigi. Berarti kira-kira manfaatnya mana banyak kan? Gigi kita sehat atau sakit? Bu, manfaatnya mana enakan? Pahalanya gigi lagi sehat atau gigi lagi sakit? Masih sehat juga gitu. Ya kita minta sehat. Tapi sering terjadi ya tadi, kalau lagi sehat mulut kita jauh dari mengucap Allah. Lagi sehat ini banyakkan mulut kita maksiat mulu, ngomongin orang, lecehin orang, ngejelekin orang, ngatain orang. Akhirnya mulut kita banyak dosanya. Dikasih sakit sama Allah, diam. Kadang-kadang mulut istighfar, astagfirullah, sakit begini. Akhirnya banyak pahala mulut itu. Makanya orang mukmin tuh begitu tuh. Ya, menjadikan segala bala sebagai nikmat dari Allah. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala pada biasa. Sebelum kita tutup, kita bacakan ta'ziyah dan zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu man qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah.
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفع علومنا وعلم مشايخنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Bagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.